Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada pagi hari ini yaitu mata pelajaran akidah. Dan materi yang kita bahas yaitu tentang memahami rukun iman. Ya, apa itu pengertian iman dan jenis-jenis rukun iman. Yang pertama yaitu pengertian iman. Rukun artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman yaitu artinya percaya dan yakin. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman itu harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Yang artinya iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, anak-anak, rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti kita itu percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat, dan segalanya. Beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Allah itu yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Berikut ini yaitu nama 10 malaikat yang harus kita imani, yaitu ada 10 beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail mempunyai tugas membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil mempunyai tugas meniup trompet sangkakala. Malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik. Malaikat Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Malaikat Munkar dan Nakir mempunyai tugas menanyai manusia di dalam kubur. Malaikat Ridwan mempunyai tugas menjaga surga. Yang terakhir malaikat Malik yaitu mempunyai tugas menjaga neraka. Lah, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul, yaitu sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab Allah yang diturunkan yaitu ada 4 macam. Yaitu yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus kita jadikan pedoman hidup. Yang ketiga, kita harus memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Rasul itu membimbing manusia ke jalan yang benar. Ajaran yang paling benar adalah ajaran dalam Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 orang. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi.
Tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan yang ada di bumi ini. Semua makhluk akan mati, hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar Allah. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah sedang dan yang akan terjadi. Nah, anak-anak, adapun hikmah meyakini rukun iman, yaitu yang pertama yaitu menambah ketaatan terhadap Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Yang kelima, yaitu menambah rasa syukur kita kepada Allah. Yang keenam, yaitu mendapat keberkahan hidup kita. Ya, terima kasih anak-anak. Itulah yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Guru bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.